Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fadail ini adalah kitab fadilah, keutamaan amal. Bab fadli qiraatil Quran. Di sini ini adalah bab keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, iqra'u, bacalah kalian semua Al-Qur'an, fa innahu, maka sungguhnya Quran ya'ti akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pembela li ashabihi, bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Rawahu Muslim. Baca Quran ini memang diprogramkan kan, maksudnya ditata setiap hari itu satu pojok, sembari itu satu juz sebisanya, tapi ada waktu khusus untuk membaca Al-Quran setiap hari. Sampai kalau yang hafid Quran ya diusahakan sedikitnya 3 juz, walaupun dibaca dengan binadhar, kan mereka kan sudah lancar membaca Al-Qurannya. Kalau bisa ya seperti cara membacanya baginda Nabi, 1/7 Al-Quran dibaca di dalam sholat. Kalau nggak bisa ya dibaca. Para sahabat ya kebanyakan ya membaca Qurannya itu di dalam sholat. Dibaca dalam sholat itu apakah 1 juz, kalau setengah juz atau setengah juz setiap hari, sehingga 2 bulan sekali khatam, kalau nggak bisa 1 Jumat sekali khatam. Tapi yang jelasnya harus punya target setiap hari itu untuk membaca Al-Quran. Biar apa? Biar dapat syafaatnya Al-Quran. Wa an-Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Nawas, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, yu'ta, akan didatangkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, bil Qur'ani, Al-Qur'anu ahlihi, dan pembaca Al-Quran, alladzina, yaitu orang-orang kanu yang adanya dulu ya di dunia, ya maluna, mereka mengamalkan bihi Al-Quran, fitunya, di dunia ada. Taktumuhu, mendahului dia. Taktumuhu, Al-Quran mendahului dia, si pembaca Al-Quran. Taktumuhu, mendahului dia. Suratul Baqarah, surat Baqarah, wa Ali Imran, dan Ali Imran. Jadi sebelum sowan kepada Allah, Al-Quran sudah mendahului dia ini untuk sowan kepada Allah. Tuhajani, mereka berdua, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, membela, keduanya membela an sahibiha, dari membela an sahibiha, orang yang membaca, an sahibihima, orang yang membaca surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Di membaca Al-Quran nanti ini akan dibela oleh Al-Quran. Sebelum dihisab itu aja sudah didahului oleh siapa itu, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Enggak tahu apakah ini nanti diwujudkan suatu makhluk atau bagaimana, wallahu a'lam kondisinya, yang akhirnya membela si pembacanya ini supaya si pembacanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Rawahu Muslim. Wa Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Utsman, jadi kita ini di sini ini ya pondok tahfidz, disuruh membaca Al-Quran setiap hari. Maksudnya biar membiasakan baca Al-Quran. Harus bayar apa? Ya biar dibela Al-Quran nanti di akhirat sana. Tapi ini harus kamu lihat ya, kanu ya'maluna bihi, yang mana dulunya mereka adalah mengamalkan Al-Quran.
Jadi yang dimaksud pembaca Al-Quran ini adalah bukan hanya membaca, tetapi mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran. Wa Utsman bin Affan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Sayyidina Utsman qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Khairukum sebaik-baik kalian man adalah orang ta'allama yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Kayak di sini itu kan di samping menghafal Al-Qur'an maka juga diajari untuk memahami makna Al-Qur'an. Paginya menghafal, nanti sorenya belajar memahami makna Al-Qur'an, belajar ngaji diniyah itu loh, hakikatnya belajar diniyah itu kan memahami makna Al-Qur'an. Sehingga nanti kalau kamu membaca Al-Qur'an tahu maknanya. Jangan sampai terjadi pembaca Al-Qur'an karena kamu enggak tahu isinya Al-Qur'an malah mengamalkan larangan-larangan Al-Qur'an. Mana kena laknat Al-Qur'an. Al-Qur'an melaknat orang-orang yang zalim. Lah kamu ora zalim, malah zalim sendiri, kena sendiri. Makanya itu penting di samping mempelajari lafaz Al-Qur'an juga mempelajari makna Al-Qur'an, memahami isinya. Dan umur kita ini tidak mahal, ada orang ya tidak menyalahkan kalau orang pengen menghafal Al-Qur'an gitu. Khusus bagus juga, enggak apa-apa. Tapi yang ditakutkan nanti dia tidak paham isinya Al-Qur'an sehingga tidak bisa mengamalkan isi Al-Qur'an itu kalau dia tidak meneruskan untuk alim. Adalah untuk alim. Makanya kan di pondok kita ini kalau umur-umur yang di bawah 12 tahun mereka ini memang khusus untuk Al-Qur'an ya, sebenarnya anak di Manis Rejo itu ya. Itu mereka semuanya terus ngajinya Al-Qur'an aja, menghafal Al-Qur'an. Tapi begitu sudah umur 12 tahun maka harus juga ngaji diniyah. Karena itu harus balapan sama umur masalahnya itu. Ya lah. Balapan sama umur. Nah, kalau belum menghafal Al-Qur'an, hanya langsung ngaji diniyah begitu saja. Ya enggak apa-apa. Selesaikan diniyahnya. Habis diniyah kita buat juga tahassus khusus untuk anak-anak yang sudah khatam diniyahnya. Nah, maka ada tahassus Quran juga untuk anak-anak besar yang sudah khatam daurah ya. Nah, supaya nanti juga begitu membaca Al-Qur'an paham semuanya maknanya, itu seperti orang Arab membaca Quran saja maksudnya. Ini memudahkan menghafal juga. Jadi kalau menghafal setelah daurah juga lebih mudah karena tahu maknanya, banyak tahu maknanya. Kalau menghafal itu sebelum masuk diniyah juga bagus karena itu juga lebih nancep juga. Nah, anak kecil itu kalau menghafal juga nancep. Kalau menghafal bareng-bareng sama diniyahnya ya bagus sehingga tidak bosan setiap hari. Itu membaca Qur'annya hanya setengah hari saja, mulai jam 6:30 sampai 9:30 ya. Sampai gitu aja. Sore nanti sudah ganti kitab. Nah, sehingga enggak bosan, terus sama isi istiqomah. Paling enak, malah manusia itu bosan itu. Setiap hari dikasih permen terus juga bosan, ya. Dikasih nasi terus juga bosan. Pengennya berganti-ganti. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata Sayyidah Aisyah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi orang yaqra'ul Qur'an yang membaca Al-Qur'an bahwa sedangkan dia mahir bihi dengan Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah beserta para malaikat yang hilir mudik dari langit ke bumi untuk menemui para rasul al-kirami yang mulia-mulia al-bararati yang taat-taat semuanya.
Atau yang dimaksud itu adalah malaikat yang wirawiri dari ke langit ke bumi gitu saja, yang mereka mencatat amalan-amalan hamba juga bisa. Sehingga malaikat yang selalu safar dari langit ke bumi, bumi ke langit terus begitu bersama mereka. Ini tingkatan tinggi. Waladhi dan orang yaqra'u yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u dan dia tersendat-sendat, maju mundur bismillahirrahmanirrahim. Susah, baca itu susah sekali. Salah-salah. Tak itu seperti itu. Wa yatata'u lan gagap kan. Dan dia itu gagap atau maju mundur. Fihi di dalam Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, wa huwa sedangkan dia alaihi atas Al-Qur'an, maksudnya baca Al-Qur'an, syakun berat lahu baginya ajroni 2 pahala muttafaqun alaih. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala kesulitan membaca Al-Qur'an. Makanya aku susah baca Al-Qur'an. Loh, susah itu malah tambah 2 pahalanya. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala kesusahan baca Al-Qur'an. Makanya dipaksa juga nanti kalau sudah mudah bersama para malaikat bacanya. Ya tentu saja yang bersama para malaikat ini lebih tinggi derajatnya daripada yang susah. Tapi yang susah ini pun juga mendapatkan ajron 2 pahala setiap bacaan Al-Qur'annya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاشهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.